Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta anak-anakku di rumah. Kita akan awali kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Dengan bangkit berdiri, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 85, bait pertama. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan mengucapkan rasa syukur kita melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur berterima kasih atas penyertaan pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah kesibukan kami boleh berada pada malam hari ini bertemu dengan saudara-saudara kami. Meskipun melalui Zoom ini Tuhan, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan berkatilah kebaktian rumah tangga ini Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudari Alfa Gracia, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 51. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, kami bersyukur karena Engkau adalah sumber kasih karunia. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami hendak membaca serta merenungkan firman-Mu. Roh Kudus kiranya mampukan kami untuk mendengar dan meresapi dan terlebih melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Sinode GKP mengarahkan kita untuk membaca dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai 15. Tapi saya mengajak kepada kita untuk membacanya dari mulai ayatnya yang pertama sampai yang ke-15. Mari kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai 15. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa merekalah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami,
supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikanlah juga pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sedemikian jauh pembacaan kita. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengar dan terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya ingin mengajak kita untuk membayangkan. Kita sedang berjalan gitu ya, di jalan kita pergi ke sebuah tempat. Lalu di perjalanan ketika kita jalan kaki, kita melihat ada uang logam. Dan uang logam itu terlihat ada nilainya yaitu 100 rupiah, 100 perak. Apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat uang logam di jalan itu bernilai 100 rupiah? Saya berpikir mungkin sebagian besar dari kita akan lewat begitu saja. Kita tidak akan mengambil uang logam yang bernilai 100 rupiah itu. Karena kita tentu berpikir, itu mah uang cuma 100 rupiah, begitu ya, nilainya tidak banyak. Lain halnya jika kita lihat dari jauh ada uang warna merah, begitu ya, 100.000 rupiah. Wah, itu pasti kita langsung cepat-cepat injak itu uang supaya tidak kabur. Karena kita berpikir bahwa uang 100.000 rupiah nilainya jauh lebih besar daripada uang bernilai 100 rupiah. Dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, terkadang kita sulit untuk melihat hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Kita lebih gemar untuk melihat hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Padahal, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada pepatah yang mengatakan tanpa uang 100 rupiah, maka tidak akan ada uang sebesar 100.000 rupiah. Pepatah ini juga ingin mengatakan kepada kita bahwa 100 rupiah itu nilainya juga berarti. Sama berartinya dengan nilai 100.000 rupiah. Tetapi kita seringkali lebih memandangnya, lebih menghargai kepada yang bernilai besar.
Dari pembacaan kita pada malam hari ini juga ingin berfokus kepada salah satu jemaat, yaitu jemaat di Makedonia yang begitu mau untuk menghargai nilai-nilai yang kecil, padahal mereka adalah dari jemaat yang kecil. Dari pembacaan kita juga ada dua jemaat yang berbeda, Bapak Ibu Saudara-saudari. Jemaat yang kecil dan jemaat yang besar. Jemaat kecil yaitu jemaat di Makedonia, sedangkan jemaat yang besar adalah jemaat di Korintus. Ada dua pandangan ini, bukan berarti jemaat yang kecil ini jumlah anggotanya sedikit ya, dan jemaat yang besar jumlah anggotanya lebih banyak. Tetapi saya katakan jemaat kecil dan jemaat besar adalah karena jemaat di Makedonia, jemaat kecil, mereka hidup dalam kekurangan, mereka hidup dalam kemiskinan, bahkan mereka menderita karena kehidupan mereka penuh dengan kekurangan. Berbeda dengan jemaat di Korintus, mereka hidup dalam kecukupan. Mereka cukup dari berbagai hal, terutama dalam hal material. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menarik adalah bahwa jemaat yang kecil itulah jemaat di Makedonia yang hidup penuh dengan kekurangan, yang hidup dengan penderitaan, kemiskinan, tetapi luar biasanya dalam kekurangan itu mereka juga memiliki hidup yang mau berbagi bagi sesama. Sedangkan jemaat yang besar, jemaat di Korintus yang penuh dengan kecukupan, mereka sulit untuk memiliki hidup yang mau berbagi bagi sesama. Oleh karena itulah surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, supaya jemaat di Korintus bisa melihat bagaimana orang-orang di Makedonia itu mau memberi dari kekurangan mereka, mau menghargai nilai yang kecil yang mereka miliki itu, tetapi mereka mau memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Mungkin pertanyaannya kepada kita adalah, mengapa jemaat di Makedonia itu yang memiliki hidup yang kekurangan, begitu ya, yang dikatakan miskin, tetapi kok berani untuk menyisihkan dari apa yang mereka punya untuk juga dibagikan, diberikan kepada orang-orang lain. Padahal kan mereka miskin. Kalau kita saat ini diberikan pertanyaan seperti itu, mungkin kita akan membela diri dengan, saya saja kurang, bagaimana saya mau memberikan kepada orang lain? Buat hidup sehari-hari saja kurang. Mungkin itu yang seringkali pertanyaan ini muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menariknya, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa alasan jemaat di Makedonia mau memberi bagi sesama walaupun mereka hidup dalam kekurangan, dalam kemiskinan adalah karena mereka percaya Yesus Kristus sudah memberikan kasih karunia kepada mereka. Dan karena kasih karunia yang sudah mereka miliki itu, maka mereka mengimaninya bahwa kasih karunia ini tidak bisa untuk kita simpan sendiri. Tapi itu harus diwujudkan, harus juga dinyatakan kepada orang-orang di sekitar mereka. Dan karena itu juga pada saat itu memang benar para rasul mengajarkan bahwa tentang kasih karunia yang harus diwujudkan itu bisa dinyatakan melalui kemurahan hati. Kemurahan hati yang ditunjukkan ini adalah pada saat itu dengan mereka mau mengumpulkan dana, mengumpulkan uang yang nantinya akan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Besarnya tidak ditentukan, tetapi dengan kerelaan hati. Dari jemaat di Makedonia yang hidup penuh kekurangan, tetapi mereka masih mau untuk menyisihkan apa yang mereka miliki itu untuk juga dibagikan kepada orang-orang di sekitar mereka. Pada saat itu adalah kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Pada saat ini bagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari? Dalam kehidupan kita saat ini, maka teladan dari jemaat di Makedonia ini bisa kita juga maknai bahwa kita bisa untuk mewujudkan kasih karunia yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kita ini dengan kita bertindak
menolong sesama kita, menyisihkan dari apa yang kita miliki untuk orang lain, atau mungkin juga kita bisa lakukan melalui dengan kita memberikan kata-kata semangat kepada orang-orang yang sedang membutuhkan semangat. Terlebih pada saat ini kita tahu di sekitar kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, anggota jemaat di GKP Kampung Sawah, banyak yang terpapar pandemi COVID-19. Setiap harinya sepertinya kita selalu mendengar berita tentang COVID-19 ini. Ada saja orang yang akhirnya terpapar, ada orang yang masih menunggu untuk hasil dari tesnya, begitu ya. Ada juga bahkan keluarga yang ditinggalkan oleh karena pandemi ini. Dan melalui pembacaan ini maka kepada merekalah kita perlu untuk menunjukkan kasih karunia itu. Kita bisa mewujudkan kasih karunia itu melalui banyak hal. Mungkin kita bisa memberikan kata-kata semangat, kita bisa chat begitu lewat WhatsApp, atau kita bisa telepon kepada orang-orang yang sedang isolasi mandiri, kepada mereka yang sedang berjuang untuk pulih. Dan mungkin juga kita bisa mengirimkan makanan. Kalau zaman sekarang sudah sangat mudah untuk kita mengirimkan makanan, kita tinggal pesan saja melalui aplikasi online, begitu ya. Langsung makanannya bisa diantar kepada orang yang kita tuju. Atau mungkin juga dengan kita mau menyisihkan dari apa yang kita miliki untuk nantinya kita berikan kepada orang-orang yang sedang menjalani isolasi mandiri atau sedang dalam masa pemulihan karena COVID-19 ini. Saya bersyukur bahwa GKP Kampung Sawah memiliki ruang untuk kita bisa memberikan dari apa yang kita miliki, persembahan gitu ya, nanti akan ditujukan pada orang-orang yang sedang terpapar pandemi COVID-19 ini. Dan karena itu saya mengajak kita melalui juga pembacaan kita pada saat ini, kita mau untuk mewujudkan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan itu melewat kemurahan hati kita, kita mau untuk membantu bagi orang-orang di sekitar kita. Tidak lihat dari nilainya, bahkan nilai terkecil sekalipun itu sangat berarti besar bagi orang-orang di sekitar kita. Untuk itu marilah kita mau untuk menjadi orang-orang yang mau menyalurkan kasih karunia yang sudah diberikan Yesus Kristus itu kepada kita, untuk kita kembali tebarkan kepada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, seperti juga jemaat di Makedonia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak, kita akan ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Namun sebelum persembahan dilakukan, dengarlah firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi dari PKJ 146 bait pertama. Persembahan dan doa syafaat akan didoakan oleh Saudari Alfa Gracia.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita kembali bersatu hati di dalam doa. Allah Sang Sumber Kasih Karunia, kami bersyukur ya Tuhan karena kami masih dapat beribadah bersama walaupun melalui media daring saat ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, lewat firman-Mu kembali kami diperlengkapi bahwa dalam setiap kehidupan kami Engkau telah memberikan kasih karunia kepada kami. Dan karena itulah ya Tuhan, ajarlah kami untuk dapat menyatakan kasih karunia itu kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Dan kiranya ya Tuhan, dari hal terkecil yang bisa kami lakukan itu semuanya juga bisa berdampak bagi banyak orang. Kami percaya bahwa Engkau tidak melihat nilai, tetapi melihat kesungguhan dan ketulusan hati yang kami miliki. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga hendak berdoa bagi pergumulan kami pada saat ini, bahwa kami masih bergumul akan pandemi COVID-19. Kami mengingat ya Tuhan para tim medis, para aparat pemerintahan dan juga aparat keamanan yang menjadi orang terdepan yang mengusahakan penanganan pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya memberkati mereka, Tuhan kiranya menguatkan mereka, menyemangati mereka, dan kiranya Tuhan juga berikan perlindungan, kesabaran, dan juga kesetiaan kepada mereka. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih menjalani perawatan di rumah maupun yang menjalani perawatan di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka, Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang memberikan pemulihan yang berasal daripada-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang-orang yang terdampak karena pandemi ini, yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan dalam sekolah, anak-anak kami, Tuhan yang juga mau menolong mereka. Ya Tuhan, kami juga kiranya anak-anak-Mu yang diberikan kelebihan, Tuhan yang mau memberikan kami hikmat sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang mau menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong saudara-saudara kami yang lain. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi masing-masing setiap kami, keluarga di GKP Kampung Sawah. Tuhan kiranya membimbing kami untuk dapat saling menguatkan satu dengan yang lain atas segala pergumulan, atas segala permasalahan yang mungkin terjadi pada setiap kehidupan kami. Begitu juga ya Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Tuhan sajalah yang memberkati persembahan yang sudah kami himpunkan itu, kiranya dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu di tempat ini. Berkati juga setiap kami yang sudah memberikan dengan tulus hati, dan Tuhan kiranya juga mencukupkan kami. Selepas ini ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan yang juga memimpin setiap aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa permohonan kami. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak, dimohon berdiri. Kita akan akhiri kebaktian rumah tangga ini dengan memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 105 bait pertama. Gereja bagai bahtera
pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu. Gelombang zaman mengambang yang sulit ditembus. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak, ya Tuhan tolonglah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian dari sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Saudara Alfa Gracia yang sudah membawakan firman Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kebaktian rumah tangga pada malam hari ini. Tetap jaga kesehatan, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.